Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakar Jidni dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Peran Indonesia Menangani Krisis Kemanusiaan di Dunia. Materi ini disusun oleh saya sendiri dalam rangka ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 untuk mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Berbicara tentang peran Indonesia menangani krisis kemanusiaan di dunia tidak lepas dari tujuan Indonesia yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas hal tersebutlah Indonesia dapat berperan aktif dalam berbagai konflik yang terjadi di dunia karena hal tersebut menjadi tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tujuan dari negara tersebut, Indonesia menjalankan politik bebas aktif. Jadi, apa itu politik bebas aktif? Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, bebas aktif memiliki arti yaitu Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikat diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun. Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya, sehingga tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik bebas aktif merupakan gagasan yang dicetus oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya yang bertajuk Mendayung di Antara Dua Karang pada 2 September 1948. Dalam pidatonya tersebut, Muhammad Hatta menjelaskan bahwa maksud dari pidatonya yaitu agar Indonesia dapat secara bersamaan turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia sehingga capai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dampak dari politik bebas aktif yaitu pada tahun 1955 dengan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika dan menghasilkan Deklarasi Bandung yang nantinya sebagai pencetus dari gerakan non-blok pada tahun 1961 yang menyepakati tidak terkait dalam blok timur dan blok barat. Kemudian secara aktif mendirikan organisasi ASEAN dengan anggotanya terdiri dari 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, serta Timor Leste. Serta menyelesaikan konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian antara pemerintahan Filipina dan bangsa Moro. Masuk ke pengertian tentang krisis kemanusiaan. Yang pertama, menurut KBBI, krisis kemanusiaan berasal dari dua kata, yaitu krisis dan kemanusiaan. Krisis memiliki arti keadaan yang berbahaya, parah sekali, genting, kemelut, serta suram. Dan arti kata kemanusiaan adalah hal-hal yang menyangkut kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Wikipedia, krisis adalah setiap peristiwa yang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang dapat memengaruhi individu, kelompok, komunitas, dan atau seluruh masyarakat. Krisis dianggap membawa perubahan negatif dalam urusan keamanan, sosial, dan lingkungan. Ketika krisis terjadi tiba-tiba, dengan sedikit atau tanpa peringatan, lebih jauh krisis adalah istilah yang berarti waktu pengujian atau peristiwa darurat. Yang ketiga, menurut International News, krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang berada pada tingkat tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya, dan mencakup skala yang besar. Dapat disimpulkan bahwa krisis kemanusiaan adalah keadaan yang membuat keberadaan manusia
menjadi terancam karena lingkungan, iklim, atau kondisi politik yang berbahaya bagi kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia. Lantas, apa peran Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan di dunia? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka atas hal tersebut, Indonesia selalu ikut dalam berbagai konflik, khususnya dalam segi kemanusiaan. Karena hal tersebutlah, di mana ada krisis kemanusiaan, disitulah Indonesia hadir sebagai menangani hal tersebut. Baik dengan memberikan bantuan kemanusiaan seperti bahan makanan, pakaian, maupun memberikan bantuan politik, seperti ikut memberikan kecaman ataupun ikut melakukan pendekatan terhadap negara yang sedang melakukan krisis kemanusiaan. Adapun untuk contoh-contoh peran Indonesia menangani krisis kemanusiaan adalah seperti yang baru-baru ini. Yang pertama pada konflik Myanmar. Dalam konflik tersebut, Indonesia selaku bagian dari ASEAN melakukan inisiatif dan merupakan negara pertama di dunia yang langsung melakukan upaya pendekatan berupa mengirim konsul-konsulnya dalam upaya mencari solusi terbaik untuk Myanmar dan berupaya juga meminimalisir korban dari rakyat Myanmar akibat dari kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Yang kedua, konflik Afghanistan. Dalam konflik tersebut, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia turut membantu konflik Afghanistan dengan cara mendatangkan kedua pihak yaitu Taliban dan pemerintahan Afghanistan untuk duduk bersama dan berdiskusi tentang bagaimana negara Afghanistan ke depannya, sekaligus memberikan contoh kehidupan Islam yang moderat, yaitu kehidupan Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada konflik Kamboja. Konflik ini terjadi pada tahun 1184 hingga 1191 antara Kamboja dan Vietnam. Dalam konflik tersebut, Indonesia sebagai negara ASEAN dan bersama dengan anggota lainnya berupaya menyelesaikan konflik dengan cara memediasi untuk memberikan cara yang terbaik dan meminimalisir korban dari pihak sipil. Puncaknya dari mediasi tersebut adalah terlaksananya Jakarta International Meeting yang terjadi pada tahun 1188 dan 1189 yang menghasilkan senjata-senjata, penarikan pasukan Vietnam, serta dibentuknya pemerintahan dari pihak Kamboja, dan semua hal tersebut diawasi oleh pengawasan internasional. Kesimpulan dari materi saya, yaitu Indonesia sebagai negara yang lahir dari konflik-konflik dengan negara penjajah harus menyebarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi dunia. Karena krisis terutama tentang kemanusiaan merupakan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga secara bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di dunia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.